Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan mengenai deteksi dini kanker serviks atau kanker leher rahim. Jadi ini telah digambarkan sini, saya tampilkan gambar. Ini pada rahim normal ya. Ini pada saat kita IPA tes biasanya terlihat ini ya melalui inspekulo, yaitu leher rahim atau serviks kita. Jadi di sini digambarkan tentang gambar kanker leher rahim pada stadium 1A awal, kemudian ini pada stadium B akhir, dan ini pada stadium 2B. Jadi biasanya kalau dilihat dengan inspekulo ini terlihat ya, ini kanker rahim. Nah ini. Lalu apa yang disebut dengan leher rahim atau serviks? Itu adalah bagian rahim yang terdapat pada puncak vagina atau liang senggama yang hanya dapat dilihat dengan alat atau melalui inspekulo atau spekulum. Lalu apa itu kanker leher rahim? Jadi kanker leher rahim adalah penyakit tumor ganas di leher rahim yang dapat menyebar atau metastasis ke organ-organ lain yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini ya penyebabnya ya, penyebab dari kanker leher rahim yaitu virus human papilloma virus atau yang biasa disebut dengan virus HPV. Lalu apa faktor penyebab terjadinya kanker serviks atau kanker leher rahim ini? Yaitu tadi ya, karena virus itu dan bagaimana terjadinya itu ditularkan melalui hubungan seksual ya, melalui hubungan seksual dengan penderita yang terinfeksi HPV. Kemudian kita melakukan hubungan seksual, nah maka kita akan terkena virus tersebut. Kemudian biasanya penderita yang terinfeksi virus HPV ini tidak merasakan gejala ya, dan gejala baru terasa itu pada stadium lanjut atau stadium akhir. Sebenarnya kalau diperiksa ya, misalnya dengan IPA tes itu kalau terlihat ada lesi pada leher rahim atau lesi prakanker itu akan cepat diobati. Dan apabila tidak diobati, itulah yang bisa menyebabkan kanker leher rahim. Oke. Nah, lalu apa faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kanker leher rahim atau kanker serviks tadi? Yang pertama adalah berganti-ganti pasangan, ya, ganti-ganti pasangan, kemudian kebiasaan merokok, kemudian sistem imun yang lemah, kemudian hubungan seks yang dilakukan pada usia kurang dari 20 tahun, kemudian penyakit infeksi menular seksual, kemudian ibu dan saudara perempuannya pun juga terkena kanker leher rahim, dan pemeriksaan pap smear yang positif. Next. Jadi di sini kita jelaskan sedikit yang pertama mengenai aktivitas seksual yang sebelum 20 tahun. Ini karena alat reproduksi wanita ini belum siap untuk melakukan hubungan seksual ya. Jadi biasanya timbul lesi pada leher rahim, dan itulah yang nanti akan berlanjut pada kanker. Kemudian berganti-ganti seksual. Ini biasanya pada PSK ya, pekerja seks komersial, dan juga pada ibu-ibu yang suaminya sering melakukan hubungan seksual dengan wanita penghibur atau gonta-ganti pasangan. Kemudian terpapar dengan infeksi mineral seksual, nah itu juga bisa ya menyebabkan dari kanker leher serviks tadi, leher rahim tadi. Kemudian itu ibu atau kakaknya menderita kanker serviks ya, nah itu juga potensial terkena. Kemudian pemeriksaan pap smear sebelumnya ya abnormal atau biasanya positif ya gitu ya. Pada pemeriksaan positif, nah itu bisa menyebabkan. Kemudian perokok aktif maupun pasif. Jadi biasanya perokok pasif ini lebih berbahaya ya dibandingkan dengan perokok aktif. Kemudian ibu dengan atau wanita dengan daya tahan tubuh yang melemah, bisa karena infeksi, bisa karena sedang terserang virus HIV atau AIDS, bisa juga karena penggunaan kortikosteroid yang lama ya. Bisanya obat-obat kortikosteroid itu kan tidak boleh dikonsumsi dalam jangka lama. Nah, namun apabila seseorang mengkonsumsi dalam waktu lama, nah itulah yang menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun atau bisa menyebabkan kelainan dari sistem imun ya. Kemudian
Jadi di sini bisa menggunakan kondom ya. Apabila melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kondom, itu bisa menurunkan resiko terkena kanker leher rahim. Terus juga minum nutrisi, mengkonsumsi nutrisi ya. Nah, cukup nutrisi dan juga multivitamin ya, itu bisa mengurangi resiko. Oke, lanjut ya. Kemudian pada pencegahannya, lalu bagaimana kita bisa mencegah dari kanker leher rahim ini ya? Berarti kalau sudah masuk pada kanker itu sudah parah ya, sudah stadium lanjut ya. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan pap smear. Kemudian yang sering kita lakukan yaitu IVA test ya. Jadi kita sebagai bidan kan sering melakukan IVA test baik di puskesmas maupun di tempat lain. Biasanya itu dalam rangka HUT IB ya, HUT IB. Nah, kita sering melakukan IVA test untuk bakti sosial. Nah, lalu eh, bagaimana mencegah dari kanker leher rahim ini? Jadi pertama dengan melakukan hubungan seksual yang sehat ya. Jadi hubungan seksual yang sehat yang bagaimana? Ya tadi tidak berhubungan seksual secara gonta-ganti pasangan ya. Kemudian melakukan vaksinasi ya, vaksinasi dari virus HPV ini. Kemudian melakukan eh, deteksi dini melalui pap smear dan IPA test. Kemudian menemukan kanker rahim secara dini. Kemudian siapa saja yang bisa melakukan IPA test ini? Ya, untuk siapa saja, yaitu wanita yang telah menikah atau berumur 30 sampai 50 tahun. Ya. Lalu di mana? Itu dilakukan di puskesmas maupun di rumah sakit ya. Itu yang dilakukan oleh bidan ataupun dokter yang sudah terlatih dalam hal pemeriksaan IPA test. Kemudian ini kapan dilakukan? Bisa dilakukan setiap saat selagi ada ketersediaan sarana dan prasarana. Dan kapan dilakukannya? Itu dilakukan 5 tahun sekali. Ya. Oke, next. Nah, lalu apa yang dilakukan apabila IPA tesnya positif? Itu biasanya dilakukan salah satunya itu krioterapi ya. Jadi krioterapi ini adalah suatu tindakan medis ya yang dilakukan uh, untuk pengobatan atau penanganan pada kanker baik di permukaan maupun di dalam tubuh. Kemudian elektroterapi juga kayak gitu ya. Ini biasanya kalau elektroterapi ini melalui perawatan dilakukan dengan memanaskan suatu jaringan ya dengan energi listrik biasanya. Kemudian konisasi, lalu apa konisasi ini? Jadi ini biasanya dilakukan oleh tenaga ahli juga ya. Kemudian histerektomi. Jadi histerektomi. Jadi konisasi ini tadi apa? Tadi konisasi ini adalah dengan melakukan uh, pengangkatan jaringan ya. Nah, terus juga untuk histerektomi ini adalah jalan terakhir ya. Histerektomi ini adalah jalan terakhir dalam mengatasi kanker leher rahim ini, yaitu dengan proses pengangkatan rahim ya. Kemudian tindak lanjut dari pemeriksaan IVA test tadi, yang pertama adalah bila IVA test negatif, itu pemeriksaan IVA dilakukan 5 tahun kemudian. Namun apabila IVA testnya positif dan telah mendapatkan pengobatan krioterapi, ini bisa kontrol dalam 2 minggu ya. Kemudian pemeriksaan IVA dilakukan dalam waktu 3 bulan ya. Jangan menunggu lama kayak 5 tahun. Nah, jangan ya. Karena apa? Karena yang dalam keadaan positif ini berarti kan sudah salah satu ciri-ciri yang bisa terjadi kanker rahim ya. Jadi ditemukan lesi. Nah, kalau tidak diobati atau tidak ditangani secara serius, ini bisa menyebabkan kanker rahim. Jadi untuk pemaparan ini cuma cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan saya iri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.